Selamat pagi, saudara-saudari sekalian dimanapun saudara berada. Kami dari Lentera Kehidupan Literatur mengucapkan selamat bertemu kembali dengan saudara sekalian. Pendeta Somiman Saud akan menyampaikan firman Tuhan melalui video klip ini yang dikonvert ke dalam YouTube. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi saudara sekalian. Nah saudara, jikalau firman Tuhan yang disampaikan menjadi berkat bagi saudara sekalian, beritahukanlah kepada teman-teman yang lain. Kalau saudara hendak menghubungi Pendeta Somiman Saud, saudara bisa kirim email kepada beliau dengan email saumiman@gmail.com saumiman@gmail.com. Kiranya Tuhan memberkati saudara melalui firman Tuhan yang sebentar akan saudara dengarkan ini. Terima kasih. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Selamat mendengarkan, saudara. Selamat pagi, saudara sekalian. Hari ini kembali kita akan belajar firman Tuhan yang saya ambil di dalam Markus pasal 2, ayat 1 sampai 12. Saudara, Markus pasal 2, ayat 1 sampai 12, demikian firman Tuhan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang itu banyak sekali. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah itu sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub. Lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah membaca firman-Mu. Buka hati kami, persiapkan kami mendengarkan renungan firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu di dalam segala keterbatasan dia. Berikan hikmat kepadanya supaya firman Tuhan yang disampaikan
boleh menjadi berkat bagi kami semuanya, pedoman hidup kami, suluh langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, seringkali anak-anak Tuhan salah kaprah terhadap masalah mukjizat. Ada orang berpikir bahwa selama hidupnya apabila tidak ada kejadian yang spektakuler, maka ia tidak dapat bersaksi untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, hanya orang-orang tertentu saja yang telah mengalami kejadian-kejadian bin ajaib, kejadian-kejadian luar biasa yang boleh bersaksi bahwa ia mengalami mukjizat Tuhan. Pandangan ini tentunya salah, saudara, sebab Alkitab justru tidak mengajarkan demikian. Kehidupan kita sehari-hari saja, saat kita hidup ini menghirup udara segar, makan, minum, berjalan, duduk, berdiri, tidur, semua itu merupakan mukjizat yang besar, saudara. Karena pekerjaan Tuhan nyata dalam diri kita setiap pribadi. Dan itu sangat-sangat luar biasa. Saudara bayangkan kalau ada orang yang sakit, yang harus diopname di rumah sakit, kemudian dia harus menghirup udara dari oksigen. Dia sekali bernapas harus bayar uang, saudara. Tetapi kita diberikan kebebasan. Itu berarti satu mukjizat yang besar. Kalau hari ini kita dapat berpikir, melihat, membaca, menulis, makan, minum, dan sebagainya, hal ini juga merupakan mukjizat Tuhan yang sedang bekerja setiap hari dalam kehidupan kita, saudara. Nah, melalui bacaan Alkitab hari ini, kita akan melihat sebenarnya apa peranan mukjizat bagi kehidupan kita, orang-orang percaya. Saya beri judul, mukjizat untuk meneguhkan iman. Apakah orang percaya harus mengalami mukjizat yang terlihat spektakuler itu? Apakah orang Kristen baru dikatakan rohani kalau mukjizat yang di dalam hidupnya luar biasa, yang bisa dilihat orang, yang orang begitu melihat mengatakan, wah, hebat, wah, luar biasa. Apakah itu, saudara? Seberapakah penting mukjizat ini? Mari saudara kita melihat hal ini dalam konteks Markus 2 ayat 1 dan 12. Kalau saudara lagi memegang Alkitab, silakan tetap jangan ditutup Alkitabnya. Saudara, kita melihat di sini hal yang pertama bahwa mukjizat bukan tujuan utama pelayanan Tuhan Yesus. Perhatikanlah saudara bahwa setiap kali Tuhan Yesus melayani, ia tidak mendahulukan mukjizat tersebut. Sebab baginya mukjizat itu tidak begitu penting. Yang penting justru apa yang diajarkannya, saudara. Yesus mau agar pengikutnya mengerti bahwa untuk menjadi murid yang diutamakan bukan mukjizat, tetapi orang-orang yang mengikutnya harus sadar bahwa mereka memerlukan pribadi Yesus. Karena dia adalah sang juru selamat manusia. Itu saudara. Lihat yang pertama. Mencatat bahwa berbondong-bondong orang datang pada Yesus. Tujuan utama mereka bukan mencari mukjizat. Apa yang mereka lakukan? Markus 2 ayat 2 mencatat, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, mereka mendengar dengan setia apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Jadi di sini mereka mendengar dengan setia apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bukan mereka melihat apa yang dikerjakan Tuhan Yesus, tapi dikatakan mereka dengan setia mendengar apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Saya takut saudara kalau kesalahpahaman ini
terjadi dan kita bawa-bawa, yang akhirnya kita juga terjerumus menganggap bahwa mujizat itu sebagai suatu entertainment yang harus dipertontonkan, yang harus diperlihatkan. Buktinya tatkala Yesus di Kapernaum ini, ia bukan memperagakan mujizat, tetapi mengajar, sekali lagi, mengajar murid-muridnya, saudara. Nah, kalaupun akhirnya ada orang yang disembuhkan, hal ini merupakan bekal kuasa pelayanan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara, jangan kita salah kaprah dalam hal ini. Kita datang ke gereja, kita mau belajar firman Tuhan. Kita datang ke gereja bukan melihat, tapi kita datang untuk mendengar. Kalau kita pakai mata melihat, kita akan kecewa, saudara. Karena ternyata saudara bisa melihat orang-orang yang sungguh-sungguh tidak masuk level dalam saudara. Tadinya saudara menganggap begitu hebat orang itu karena hanya dengan melihat dan mengenal dia, saudara mungkin akan kecewa terhadap orang tersebut. Karena orang itu manusia biasa. Tapi kalau saudara mau datang belajar firman Tuhan di gereja, maka saya jamin saudara tidak pernah akan kecewa. Karena saudara belajar firman Tuhan. Bukan belajar dari perkataan orang, saudara, tapi sekali lagi belajar firman Tuhan. Kalau tadi yang pertama, mujizat bukan sebagai tujuan utama pelayanan Tuhan Yesus, maka yang kedua, mujizat bukan sarana utama supaya orang-orang itu percaya, saudara. Tatkala Tuhan Yesus diperhadapkan oleh orang yang lumpuh itu, waktu kita baca tadi, maka kalimat yang dikatakan Tuhan Yesus adalah, apa, saudara? Apakah engkau mau sembuh? Oh, tidak. Dia katakan dosamu telah diampuni. Saudara, Yesus ingin mengajarkan kepada orang banyak itu bahwa yang paling penting dalam kehidupan manusia justru pengampunan dosa. Apa artinya si lumpuh akhirnya berjalan? Apa artinya si lumpuh akhirnya berlari? Apa artinya kalau akhirnya si lumpuh itu bangkit berdiri, namun ia tidak memperoleh pengampunan dosa dan keselamatan daripada Tuhan? Saudara, kita banyak bertemu dengan orang-orang yang sehat, kaya, dan memiliki segalanya. Namun apabila kita coba selidiki, satu-satunya yang tidak dimiliki adalah keselamatan dari Tuhan Yesus. Kalau demikian, apa artinya hidup ini? Mungkin orang tersebut boleh bersuka cita, pesta pora, happy-happy, senang dengan harta kekayaannya. Tetapi ingat, itu sifatnya sementara. Namun ia tetap saja tidak memiliki bagian dalam kerajaan surga. Karena ia tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, saudara. Saudara, tidak tertutup ada gereja-gereja tertentu saat ini yang sangat menekankan mujizat. Di surat kabar, brosur, tidak jarang kita temukan kalimat yang berbunyi, hadirilah beramai-ramai ke dalam kebaktian kebangunan rohani malam hari ini. Yang lumpuh, berjalan yang tuli, mendengar yang buta, bisa melihat, dan yang sakit penyakit apapun akan disembuhkan. Dengan pembicara disebutkan namanya orang-orang yang terkenal. Nah, saudara, saya bukan tidak percaya bahwa Yesus berkuasa menyatakan mujizatnya hari ini juga. Saya percaya itu, dan saya yakin kalau Yesus mau menyembuhkan saudara, ia bisa, ia dapat melakukannya. Namun kalau memang sarana kesembuhan ini mau dikedepankan, bukankah lebih baik gereja itu mengadakan KKR, kebaktian kebangunan rohani, di tempat-tempat di mana orang yang sedang sakit, di mana di orang-orang yang sedang lumpuh di rumah sakit, dia di sana adakan kebaktian sehingga lebih efektif, lebih leluasa, karena yang berkumpul, yang sakit itu langsung bisa sembuh, bisa berjalan. Kenapa tidak dilakukan di sana, saudara? Perhatikan Markus 1 ayat 44 dikatakan, ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu
persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Nah, saudara, ini merupakan suatu bukti bahwa waktu Yesus sudah menyembuhkan, dia tidak menyuruh pergi, beritahukan orang banyak, saksikan kepada orang banyak, tidak. Kejadian dalam bagian ini juga membuktikan bahwa Yesus tidak ingin kalau karena mujizat orang baru percaya. Nah, saudara, selanjutnya kita melihat mujizat bukan kebutuhan utama orang percaya. Sekali lagi, mujizat bukan kebutuhan utama orang percaya. Terlalu kerdil iman orang percaya, saudara, kalau harus ada mujizat yang terlihat nyata baru percaya. Mujizat justru diperuntukkan bagi orang-orang yang imannya tidak kuat, yang imannya lemah, yang imannya sedang goyah, yang sering jatuh, sehingga mereka bisa dibangkitkan, dikuatkan kembali. Hari ini kita hampir dikelabui terhadap masalah ini, saudara. Seakan-akan mereka yang mengalami mujizat spektakuler baru disebut orang-orang rohani. Sedangkan mereka yang biasanya biasa-biasa saja dikatakan kurang beriman. Apalagi kalau doa-doa yang dipanjatkan belum terkabul, saudara. Mulai diselidiki apakah orang tersebut berbuat dosa, kurang beriman, kurang setia pada Tuhan, sehingga Tuhan tidak menjawab doanya. Contoh praktis yang hendak saya sampaikan untuk membuktikan bahwa sesungguhnya bukan mujizat spektakuler yang kita perlukan adalah, ini ada satu cerita, suatu hari, misalnya anggota gereja kita hendak mengadakan acara piknik bersama ke puncak. Lalu berangkatlah kedua bus dari halaman gereja penuh dengan penumpang, yaitu jemaat kita. Sebelum berangkat, sang pendeta sudah berdoa, kiranya Tuhan Yesus melindungi perjalanan ini ya, sehingga tiba di tempat tujuan dengan tiada kurang apapun, yang artinya jalan lancar menuju ke puncak. Namun apa lacurnya, saudara? Salah satu bus, katakanlah bus A, tiba-tiba bannya meledak dan sempat oleng sempoyongan serta menabrak pagar jalan tol, dan kaca bus banyak yang pecah, dan anggota yang di dalamnya itu kejeduk kepalanya, ada yang benjol, beberapa luka karena pecahan kaca, dan ada yang sempat pingsan karena kaget. Namun puji Tuhan, bus itu masih bisa dipakai untuk menuju tempat tujuan. Sehingga mereka yang luka diobati di puskesmas terdekat lah ceritanya. Maka diputuskan perjalanan dilanjutkan, dan singkat cerita, tibalah mereka di puncak dengan selamat. Malam harinya mereka mengadakan persekutuan. Kemudian sang pendeta meminta jemaatnya bersaksi. Saya mau permisi bertanya, kira-kira penumpang bus mana yang lebih banyak bersaksi? Kira-kira yang mana? Bus yang A atau bus yang B, yang lancar-lancar itu? Ternyata, saudara, yang bersaksi kebanyakan dari bus yang di A. Mereka katakan, waduh, tadi luar biasa. Walaupun busnya oleng, senggol, dan hampir terjungkal, kita masih gak apa-apa. Ini tangan baru luka sedikit, ini baru benjol sedikit, ini baru luka, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan saya hanya pingsan, dikatakan demikian. Tuhan Yesus mengerjakan yang luar biasa. Namun, saudara, yang berada di bus B, karena lancar-lancar saja, mereka pun diam. Karena merasakan tidak ada yang spektakuler terjadi, saudara. Lihatlah, inilah yang saya sebut dengan kita dikelabui. Mengapa demikian, saudara? Sebab, kalau memang kita lebih senang dengan kejadian spektakuler, mengapa pada saat pendeta berdoa di gereja, kita tidak minta agar bus dalam perjalanan mengalami kecelakaan yang dahsyat, luka-luka yang banyak, tapi tetap berjalan supaya kita lebih memuji Tuhan? Toh kita berdoa supaya Tuhan selamatkan perjalanan ini, bukan? Sekali lagi, saudara, jikalau manusia telah mengalami pertobatan dan menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, itu jauh lebih penting daripada segala mujizat spektakuler yang ada. Sebab semua itu bersifat sementara.
Dan kalau Tuhan Yesus sampai harus menyembuhkan orang yang lumpuh itu semata-mata karena iman dan juga karena ia hendak menyatakan kuasanya. Sekali lagi bukan sarana untuk mengabarkan berita keselamatan itu. Jadi jangan salah lagi saudara. Tuhan Yesus ingin kita mengenal Dia bukan sekedar sebagai dukun atau dokter atau sinse yang dapat menyembuhkan penyakit saudara. Tapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang berkuasa di atas segala-galanya. Tentu termasuk sakit penyakit saudara. Dan hari ini, kalaupun, saya garis bawahi, kalaupun penyakit saudara tidak disembuhkan, yang penting saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Itu lebih penting daripada segala-galanya. Karena apa artinya sekali lagi saudara disembuhkan tapi tidak memiliki hidup bersama dengan Tuhan Yesus di surga sana? Ia sanggup memberikan keselamatan pada kita. Saya yakin juga Ia sanggup memberikan kesembuhan kepada kita. Hal ini bukan berarti bahwa kekayaan, kesembuhan, jabatan, kepandaian tidak penting. Tetapi saudara, keselamatan lebih penting daripada semuanya itu. Keselamatan lebih penting dari semuanya itu. Sehingga mujizat Tuhan sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita. Mari kita tenangkan diri sejenak. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Saudara sekalian, kuasa Tuhan tidak terbatas. Semua dapat Dia lakukan, saudara. Termasuk juga mujizat dalam kehidupan saudara. Kalau hari ini saudara bisa duduk, kalau hari ini saudara bisa berjalan, kalau hari ini saudara bisa bernapas, kalau hari ini saudara bisa bekerja, semua ini merupakan mujizat daripada Tuhan yang sudah terjadi dalam hidup saudara. Percayalah kepada Dia, bersandarlah sepenuh pada Dia. Kalau hari ini saudara sudah bisa melewati hari-harimu, itu merupakan mujizat dalam kehidupan kita. Mari tetap setia dan bersandar kepada Dia. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu kepercayaan kita. Pada saat kita tidak berdaya, lemah, sakit, Tuhan yang penuh sempurna akan memberikan kesembuhan pada kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah mendengar doa kami. Engkau senantiasa menolong setiap kami. Engkau selalu memimpin kami, asal kami tetap datang kepadamu. Tuhan, dimanapun saudara-saudara kami berada, kalau mereka mengalami hal-hal yang sulit, hal-hal yang seperti benang kusut, mari Tuhan, bersama Engkau kami akan mengalami mujizat, sehingga semuanya bisa dibebaskan. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Saudara, Anda telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Saumiman Saud yang saat ini berdomisili di San Francisco. Jikalau saudara merasa video klip ini menjadi berkat bagi saudara sekalian, silakan berikan link kepada saudara-saudara yang lain. Atau jikalau saudara hendak menghubungi hambanya, Pendeta Saumiman Saud, silakan kirim email kepada beliau dengan email saumiman@gmail.com.
Sekali lagi diulangi, saumiman@gmail.com, yaitu saumiman@gmail.com. Kiranya Tuhan memberkati saudara dimanapun saudara berada. Amin. Sekali lagi kami dari Lentera Kehidupan Literatur mengucapkan terima kasih untuk partisipasi saudara mendengarkan dan menyediakan waktu menerima firman Tuhan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.